Assalamualaikum sahabat Indonesia, dimanapun berada, sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya bincang-bincang dengan orang yang saya tunggu-tunggu karena dari Indonesia, gak teko-teko. Ceritanya sampai gregetan. Gimana Mbak Emi? Halo, apa kabar? Terima kasih sudah datang ke sini. Mau salaman tapi tok salaman. Alhamdulillah, puji Tuhan wis teko kene dengan selamat. Puji Tuhan, selamat sampai di sini. Alhamdulillah. Kapan datangnya? Tanggal 30 September. 30 September. Naik pesawat apa? KT Pasifik. Aslinya roh, tapi saya mau tanya dia sadar kok. Naik KT Pasifik gak ada kendala selama penerbangan? Nggak ada. Harus apa swab ya kemarin? Sebelum berangkat pagi swab dulu. Swab di rumah sakit. Di rumah sakit Surabaya. Terus setelah itu? Setelah itu siangnya berangkat di bandara, keluar juga antigen lagi. Keluar antigen lagi di bandara Hongkong tadi? Ya, bandara Hongkong. Terus setelah sampai Hongkong ya apa rasanya? Setelah penantian sekian lama? Seneng, campur. Bingung. Masih ingat Indonesia. Masih jet lag itu ceritanya. Masih jet lag. masih campur aduk. Masih antara mimpi dan kenyataan. Kenyataan itu kau kini. Ya, soalnya waktu mau ke sini sungguh perjuangan yang sangat luar biasa. Ya. Sampai medicalnya katanya gimana gitu, terus ya wes itu tak pikir perjuangan lah apapun itu. Untungnya masih kamu sabar nunggu. Terus Cece itu tarik sampai stand visa setahun terus kan. Aku mikirin nanti Cece yang kemarin pulang itu ganti ya. Terus saya mikirin wediku mau enak meleset ya apa enak dengone aku kan harus tanggung jawab besar gitu kan. Terus aku tanya, kita kenal tahun piro? Kita kenal mulai tahun 2007. 2007. Berarti sampean sik ning Siwalan ta? 2017 atau 2007? 2005 saya ke sini, Bu ya. Terus kan 2 tahun Asian House. 2007 sampai terus sekarang hampir itu 14 tahun. Pindah ke Kowloon Station, saya sudah pindah ke sini. Benar 14 tahun hampir. 15. Kak sadar ya, Mbak Edi ternyata menua bersama itu 15 tahun aja nih. Menua bersama. Lah ya, kadang-kadang kenapa siapapun yang datang itu kadang-kadang tak ajak ngobrol gini nih, hanya sekedar ngobrol kita ya setiap semuanya ngobrol bisa. Cuman kan nggak tak abadikan di video, terus lagi tak abadikan di video, jadi perubahan-perubahan itu ada. Berarti kita kenal 15 tahun. 15 tahun. Pertama kali ingat nggak? Pertama kali ketemu aku kapan? Di mana? Di aku gak eling misalnya. Makanya tak tekon. Pos WB. Di Pos WB. Sudah di Pos WB, kantornya Pos WB. Terus? Pos WB ya itu terus pindah ke Norpoint ini baru sekali ini. Ini baru kita baru di 2 tahun gila. Terus itu waktu itu proses dari Indo atau? Proses di sini di Hongkong. Oh, di sini terus pulang terus balik sini gitu. Ya. Terus seterusnya kan cuma terus calling visa sama visa, itu gitu. Karena jenengan bisa bentuknya calling visa itu begini teman-teman, soalnya kan banyak yang salah paham tentang calling visa. Kalau kita sudah saling mengenal, terus maksudnya sudah jadi anak kita, terus jenengan dokumen semuanya kan ada. Jadi kalau misalkan mau proses itu memang dimudahkan, dispesialkan, tapi jangan lupa ikut saya. Dia kan karena kita kenal udah lama, jadi kalau mau proses itu tinggal telepon aja, Bu aku mau proses. Terus yes, sampean itu orang yang paling diem di antara sekian ratus yang di grup yang proses. Jadi ini saya kan begini, saya itu orang yang semakin rewel, semakin gak tak perhatikan gitu, tapi semakin diam saya akan mencari ini anak kenapa diam aja gitu. Jadi di sisi lain diammu itu membawa berkah. Terus selama proses juga nggak tahu komen karena kita kenal udah lama ya Mbak ya. Iya. Jangan kan tahu saya kerja ya opo gitu kan. Saya mikirnya pasti biarpun kita nggak banyak komplain, nggak komen pasti dikerjakan lah, pasti dipikirkan. Kan tahu pasti dipikirkan, pasti dikerjakan. Karena proses sudah berkali-kali jadinya nggak ada komen, nggak ada tanya, pokoknya manut ibu gitu, dia orang yang seperti itu gitu. Terus ini libur pertama kali apa rasanya? Libur pertama kali saya bingung ya, belum gajian juga. Belum gajian, saya mikir mau kemana, tapi untung ada ibu di sini tadi. Lah ya, kadang-kadang aku kepikiran ya, kadang-kadang kenapa kalau misalkan aku pulang Indo atau pas Sabtu aku pergi gitu,
kadang-kadang kepikiran kali kayak hari ini jangan nggak janji kok sama saya, tiba-tiba muncul aja gitu. Makanya aku itu bukan anu ya, maksudnya mau keluar itu di sisi lain juga males keluar, makanya saya nunggu anak-anak datang gitu kan. Dia jauh dari ujung Hong Kong sampai ke sini itu kan butuh perjuangan untuk datang gitu kadang-kadang. Makanya minggu pun saya nggak bisa ninggalkan tempat gitu. Terus angen-angennya yang dulu-dulu kan wis anu kan, apa yang membuat sampean balik sini golek aku lagi? Ingin mengubah nasib lagi. Bukan ingin merubah nasib lagi menurutku. Nasibnya itu sudah luar biasa. Keinginannya sudah pensiun saat itu. Tapi ingin karena mencari sesuatu yang belum bisa ditemukan. Karena gini, wong urip kan ngono kan, ada rumah, pengen ini, mobil, punya mobil, ini. pengen pesawat, pengen setelah punya pesawat pengen pulau, ibaratnya seperti itu. Terus jenengan masih semangat pengen kembali ke sini, cita-citanya yang belum tercapai apa? Ini diamini konco-konco. Ingin mencari apa tuh bekal untuk masa tua, masa pensiun ya. Mau punya tabungan yang cukup lah buat hidup, buat masa pensiun. Buat masa pensiun. Yes, bodoh ya aslinya. Aku dulu itu juga mikir gini Mbak, ini dengan ngerti tak cerita nih. Pikiranku kan aku 40 tahun tuh pensiun dalam artian wis gak nemen-nemen mikir kerjaan gitu kan, semuanya arek-arek ya wis, maksudnya stafnya kita wis terbiasa, wis lanyah semuanya. Terus aku tinggal jalan-jalan, keliling-keliling, ternyata corona. Buyar. Terus akhirnya corona. Selain itu memang keinginanku itu gini, dari aku bekerja keras itu dari umur katakanlah lulus sekolah ya kan. Itu sampai sekarang tuh kan nggak berhenti gitu, ingin ini. Pikiranku 40 tahun, pas loh corona itu 40 tahun saya lunas sak KBKB ningo. Lunas utang, lunas bingung, maksudnya cerita curhat balik. Terus judulnya corona, jadi kan kita masih mikir lagi ke depannya. Namanya, tapi anak jenengan wis gede semua. Ceritanya juga gitu Bu, karena di rumah kan udah lama, anaknya kuliah, jadi habis sudah. Perjuangannya yang dulu habis sudah. Tapi ya puji syukur sekarang sudah finish, kuliahnya sudah selesai. Sudah bekerja. Aku lihat bekerja. Ya, kita kan ikut follow lewat YouTube, Facebook ya. Facebook apa IG? Iya. Alhamdulillah. Keinginannya orang tua itu sebenarnya yang menyekolahkan anak, terus kita menurutku ya, siapapun yang balik ke sini yang usia, maksudnya rekennya di Indonesia sudah mapan balik ke sini, itu menurutku bukan masalah duit semata. Masalah kebiasaan yang kita itu sosial hidupnya di sini. Ya kan? Biasa kerja. Selain itu biasa kerja, terus biasa apa ya? Kita itu di sini kan, di Indonesia kan gini teman-teman, separuh hidup kita itu ada di luar negeri ceritanya ngono. Begitu kita pulang itu harus adaptasi lagi, terus rasanya itu gak move on gitu kan, ngono ora? Cari uang di Indo kayaknya sangat terlalu berat. Karena bayangin aja kita yes di sini kerjaannya ya standar kerjaan lah, nek ngomong enak yuk gak palsu lah enak ya kan, ya kerja lah istilahnya, kerja ikut orang. Tapi kan sebulan cair 8-9 juta. Di Indonesia 8-9 juta itu, di Indonesia sebulan mau ngumpulin 500 sampai 1 juta aja udah sulit. Tapi uang yang kerja selama di sini sekian belas tahun lah, anggap kita selama kenal itu duitnya dibuat usaha kah, dibuat rumah kah, atau dibelikan tanah sawah atau apa? Kepo. Ya ada yang dibuat rumah, tapi kebanyakan rumah. Lah itulah yang menurutku yang paling berat itu, karena rumah kan gak pernah dijual Mbak. Ya benar mati. Bahasa yang gak pernah dijual, tapi kita nek wis bikin rumah ki maunya harus perfect, harus sempurna seperti yang kita mau. Terus namanya rumah itu kan gak pernah dijual, gak pernah dijual separuh, gak kena dijual. Ini kan kecuali rumah jenengan pinggir jalan kena dijual usaha. Gitu. Terus sekarang kira-kira yang apa namanya? Duitnya itu masuk ke rumah atau ke usaha atau ke apa? Ya masuk ke rumah, nyekolahin anak. Nyekolahin anak itu investasi masa depannya anak. Soalnya sekolah sangat butuh banyak, pokoknya butuh banyak biaya. Hampir ya, kemungkinan sampai finish kuliah itu hampir 200-an lebih.
ngambilnya jalur mandiri. Oh, jalur mandiri. Masuk kuliah itu ya suatu kayak kuliah beli kursi, beli tempat lah, 30 juta. Masuk kuliah, daftar beli kursi. Soalnya jalur mandiri ada yang 40 juta nggak dapat tempat, juga ada yang berapa juta. Malang. Aku nggak mengerti untuk ini di Indonesia, karena maksudnya yang terbaru ini ya. Nek zaman dulu kan kita memang ada orang dalam kan gampang kuliah, zaman masuk ada orang dalam di dalamnya gitu kan gampang gitu loh. Kalau ambil jalur mandiri kan mahal sekali. Itu biasanya ada beasiswa kayak di Petra itu kan, ini beasiswa atau jalur, ada beberapa jalur apa gitu ada biasanya. Dari sekolahan juga ada program-program, tapi itu nggak bisa cari, nggak dapat. Soalnya jalur mandiri, sedangkan jalur mandiri itu baginya dia kan ekonominya menengah ke atas. Kadang-kadang kita kan mikir kalau misalkan sekolah di sini kan sebetulnya bisa gratis kan, bisa itu kan harus daftar sebagai penduduk ekonomi lemah lah gitulah. Cuman aku mikir misalkan anakku tak daftarkan begitu kan apa-apa gratis, terus itu menurutku kurang. Sebagai orang tua itu nggak rela, nggak tega nih anakku itu minder karena masalah ini gitu loh. Makanya di sini pun anakku kan sekolahnya juga di internasional yang apa namanya, paling tidak dianya percaya diri, karena kan anak Indonesia kan nggak bisa campur dengan orang lokal gini, maksudnya orang lokal gini, karena sekolah itu juga curhat emak-emak gitu. Sekolah di sini itu kan kayak apa namanya, sekolahan lokal Hong Kong itu berat sekali dulu, buku-bukunya sak tumpuk banyak ya. Itu anaknya majikan musim dulu nggak saya sebut nama, Sing Sewan itu dia kan sekolahnya di Korean International School. Itu mbok cerita dulu minta 1 bulan itu bayarnya ini untuk bayar SPP apa gitu loh, pokoknya iuran bulanannya itu 10.000 lebih. Ya aku shock langsung aku. Tapi anakku nggak sampai segitu, karena itu internasional termasuk setengah negeri gitu, jadi nggak terlalu parah. Paham anaknya berapa? Satu tapi seluruh sekarang kerja di Surabaya, Gresik. Cari pengalaman dulu. Terus menurutku bagaimanapun orang tua pasti keinginannya pendidikan tinggi. Terus untuk pendapatan di rumah ya dengan apa? Waktu saya tuh di rumah, selama di rumah buka toko. Rame tapi Toko di desa Bu ya biasalah ya, kalau cuma buat makan sehari-hari cukup lah. Cuma kalau buat kebutuhan yang lain udah nggak bisa. Soalnya kan memang ininya ya seperti itu. Terus selain berapa lama berarti nyala di rumah? Agak lama loh kayaknya, 5-6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Sak gedenya anak yang kecil berarti. Kok ya seeling aku gitu loh, yang membuat sampean eling aku apa? 6 tahun soalnya itu di media-media kayak Facebook, WA itu selalu ada. Selalu lewat. Gak bosan sampean. Gak hilang, terus nomor telepon juga tetap ada. Terus aku juga suka like gitu ya, like sampean harus jadi eling gitu. Pesan-pesannya apa buat teman-teman YouTube kita? Pesan-pesanku buat teman-teman, kalau memang ingin proses ke luar negeri harus siap mentalnya kudu siap. Harus siap jadi mental. Jangan melihat enaknya aja. Ya. Soalnya di sini bukan biarpun formula atau semua sama. Majikan nggak ada yang sempurna, pasti ada kejelekannya, ada kebaikannya, ada keburukannya. Terus majikan mintanya kita harus sempurna. Majikan mintanya kita harus sempurna, harus perfect semua harus bisa, karena antara non dan X itu gaji standar pemerintah di sini. Jadi terus aku juga pengalaman kenapa aku dulu kan ngambil non, terus aku merasa waktu itu masih iso ngajari, karena ponakan adikku kan juga non, tapi dia bisa kontrol semua, mungkin karena aku Mbak E ya, dia ngerti aten-aten. Ngerti Mbak Sri itu sampai Mbak Sri dulu yang jaga di kakak. Oh iya. Nah, itu kan jaga anakku sampai 6-7 tahun kan itu. Terus aku pikirku cari yang non, ternyata aku salah, karena mentalnya kurang tergembleng.
akhirnya yang ini dia pengalaman Hongkong 12 tahun. Terus sus itu pengalaman Hongkong 12 tahun. Aku ngomong gini ketika ambil dia, sus, saya nggak keberatan gaji kamu lebih, tapi saya yang pasti untuk kamu lebih. Kamu harus bisa kontrol 2 anakku, harus bisa ngurusi rumah tanggaku, karena pekerjaanku yang seharusnya kerjaanku tak serahkan ke kamu. Kamu sanggup apa enggak? Sanggup. Terus akhirnya ya sudah, tak gaji lebih. Gajinya dia 6.000 pada lebih sebulan. Jadinya apa-apa sudah, anakku seharian penuh dikontrol dia gitu. Jadi dia yang punya anak. Tapi tidak misalnya anak, tapi anyway lah, apapun itu teman-teman harus semangat. Seperti Mbak Emi ini luar biasa, dianya bertahun-tahun tapi masih merindukan Hongkong. Hongkong itu nggak bisa terlupakan. Nggak bisa terlupakannya karena libur, apa karena dolarnya, apa karena apanya? Karena dolarnya. Oh, yang pasti karena dolarnya. Oke teman-teman, thank you yang sudah ngikutin kita. Inilah hubungan kita yang tidak biasa, karena memang meskipun sudah lama ternyata masih mengingatku, masih ini. Terima kasih Mbak Emi. Sama-sama. Seeling karo aku, perhatian karo aku, dan sampean itu orang yang nggak rewel sama sekali. Terima kasih atas kepercayaannya berkali-kali proses di kita. Nah, enek salah-salah di sepuro ya. Sama-sama, saya sendiri juga gitu. Terima kasih sama Ibu. Sudah selalu menolong yang terbaik buat saya. Amin. Aku ya ora tau ngomeni sampean, ya ora tau meli kayak waktu mari PAP pulang. Sedangkan aku nyiapin tiket. Tapi anyway lah, memang di rumah kan keadaannya kadang-kadang nggak bisa diprediksi awak dewe. Oke teman-teman, thank you untuk sharingnya hari ini. Sukses dan bahagia buat kita semua. Sukses buat jenengan 2 tahun finish kontrak. Semangat, semoga nenek kakeknya panjang umur ya. Thank you semuanya. Assalamualaikum.